adik-adik semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Hari ini Kamisha akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, ayo semuanya kita lipat tangan dan tutup mata. Ikuti doa Kamisha ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, supaya kami taat mendengarkan dan bisa mengerti firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Semua sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Kalau gitu coba kakinya dilipat yang rapi, tangannya dilipat yang rapi, duduk yang manis, kita dengerin cerita Tuhan sama-sama. Nah sekarang adik-adik coba semuanya diam dulu. Coba deh, telinganya kita buka sama-sama. Adik-adik dengar gak suara itu? Wah, ternyata ada orang yang lagi ngomel-ngomel sama marah-marah nih. Siapa ya kira-kira? Ternyata itu adalah orang-orang Israel. Mereka semua lagi ngomel-ngomel sama marah-marah sama Tuhan. Coba di sini siapa yang suka ngomel-ngomel sama marah-marah? Nah, coba lihat ya adik-adik muka mereka. Mukanya pada kesel nih. Mungkin kira-kira gini juga nih muka adik-adik waktu kalian lagi kesel, lagi marah, dan sebagainya. Kenapa sih bapak-bapak dan ibu-ibu Israel ini marah-marah? Ternyata adik-adik, mereka semua itu lagi kelaparan. Sejauh mata memandang nih, yang ada di sekeliling mereka itu cuma ada pasir. Gak ada tuh yang jualan makanan, yang bawa makanan. Jadi semuanya kelaparan deh. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil, sampai hewan ternak yang mereka bawa pun semuanya kelaparan. Jadi mereka lagi kesel banget sama Musa. Mereka juga kesel sama Tuhan. Mereka marah-marah. Tahu gitu kita tinggal aja tadinya di Mesir. Kita mending disiksa, kita mending menderita, kita mending jadi budak deh. Tapi kita tetap makan. Wah adik-adik, kira-kira Tuhan mau gak ya kalau mereka tetap jadi budak di tanah Mesir? Tentu tidak, karena Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tuh lagi marah banget sama Musa, juga sama Tuhan. Padahal kan ya mereka baru saja mengalami pertolongan Allah yang besar. Masih inget gak adik-adik sama cerita minggu lalu? Kalau Tuhan sudah mengirimkan 10 tulah untuk bangsa Mesir. Nah, Tuhan juga sudah membelah laut nih menjadi 2. Jadi ada di sebelah kiri dan kanan. Terus bangsa Israelnya jalan di tengah-tengah lautan. Wah, hebat banget kan mujizat Tuhan itu. Tapi hari itu bangsa Israel lupa sama mujizat Tuhan. Mereka lupa kalau hanya Tuhan yang bisa membantu mereka. Terus kira-kira apa dong yang Tuhan lakukan setelah itu? Apakah Tuhan marah balik sama bangsa Israel? Tidak, karena Allah kita itu Allah yang panjang sabar. Jadi Allah melakukan mujizat lagi untuk bangsa Israel. Gimana ya caranya Allah memberikan makan untuk bangsa Israel? Bangsa Israel tuh gak sedikit loh. Mereka tuh banyak sekali. Tapi Allah kita itu Allah yang luar biasa dan sanggup melakukan segala hal. Dia Allah yang berkuasa dan bisa melakukan apa saja. Jadi Allah memberikan 2 jenis makanan untuk bangsa Israel. Di pagi hari Allah mengirimkan roti untuk bangsa Israel di padang gurun. Coba siapa yang di sini sarapannya makan roti? Nah, roti ini Allah berikan khusus untuk bangsa Israel. Namanya roti mana. Apa adik-adik? Roti mana. Betul. Alkitab mencatat kalau roti ini warnanya putih dan rasanya seperti kue madu.
Kebayang gak nih adik-adik? Pasti rasanya enak banget ya. Nah, Allah memberikan syarat untuk bangsa Israel. Kalau setelah Tuhan mengirimkan roti ini nih, bangsa Israel harus mengambil roti mana ini secukupnya. Apa sih artinya secukupnya? Jadi ambilnya gak boleh berlebihan adik-adik. Jadi ambilnya yang pas ada di perut mereka, jangan sampai lebih. Kalau kalian makannya kekenyangan pasti rasanya nggak enak kan. Jadi itu syaratnya dari Tuhan, nggak boleh makan roti mana sampai kekenyangan. Kalau pagi Tuhan sudah mengirimkan roti, malam hari Tuhan juga mengirimkan makanan untuk bangsa Israel. Dia mengirimkan daging. Wah, enak banget ya. Tapi gimana Kak cara Tuhan mengirimkan daging buat bangsa Israel yang banyak banget itu? Ternyata Allah mengirimkan burung-burung puyuh untuk menjatuhkan daging-daging itu untuk bangsa Israel. Wah, adik-adik, coba di sini siapa yang ingat siapa yang menciptakan burung puyuh? Ya, Allah yang menciptakan burung puyuh. Jadi kira-kira Allah sanggup gak sih untuk menyuruh burung-burung puyuh tadi untuk melakukan perintahnya? Ya betul Kak, Allah itu pasti sanggup melakukan segalanya, termasuk menyuruh burung-burung puyuh tadi untuk terbang dan mengirimkan daging untuk bangsa Israel. Luar biasa sekali ya adik-adik, mujizat yang Tuhan lakukan untuk menolong bangsa Israel. Yang pertama, Allah mengirimkan 10 tulah buat bangsa Mesir. Yang kedua, Allah membelah laut supaya bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering. Yang ketiga, Allah sanggup untuk mengirimkan roti seperti hujan supaya bangsa Israel gak kelaparan. Dan gak cuma itu, tapi Tuhan juga sanggup untuk mengirimkan burung-burung puyuh ciptaannya untuk mengirimkan daging untuk bangsa Israel makan juga. Jadi setelah itu bangsa Israel berjalan 40 tahun lamanya di padang gurun sampai akhirnya mereka sampai di perbatasan tanah Kanaan. Wah, tapi selama 40 tahun itu adik-adik, Tuhan gak pernah lupa untuk mengirimkan makanan bagi bangsa Israel. Karena Allah itu Allah kita yang setia, yang sanggup untuk memberikan pertolongan apapun yang kita butuhkan. Kira-kira adik-adik lagi butuh pertolongan apa nih? Kalian bisa langsung minta sama Tuhan karena Dia yang selalu mendengarkan doa kita dan yang sanggup melakukan apa saja dalam hidup kita. Karena itu, ayo kita semua sekarang lipat tangan lagi. Kakak tunggu nih sampai semuanya bisa lipat tangan. Kemudian tutup mata. Ulangi doa Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Bantu kami Tuhan, melewati apapun dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Kalau gitu sekarang Kak Michelle mau tes nih. Adik-adik masih ingat gak ayat hafalan kita bulan ini? Coba semuanya Alkitabnya disiapin dulu. Ikutin gerakan dan kata-kata Kak Michelle ya. Mazmur 95 ayat 3. Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Wah, hebat sekali ya adik-adik semua. Pasti udah pada hafal kan? Kalau belum gak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama lagi sampai bisa.
Sekarang kalau gitu waktunya kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan adik-adik. Uang persembahan yang sudah dikasih mama papa boleh dimasukin dalam amplop persembahan. Nanti akan dimasukkan dalam kotak ya, yang dibagikan kakak-kakak. Untuk para moms yang mau memberikan persembahan juga bisa pakai QR code yang akan ditaruh di salah satu sisi layar ini. Kalau gitu selamat memberi adik-adik, dan sampai kita berjumpa lagi minggu depan ya. Dadah, sampai jumpa semuanya.